Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh النبي الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sejuk di pagi ini. Kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa datang di rumah Allah, duduk di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kucurun rahmatnya turun, kita bisa duduk di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita dan memberi taufik kepada kita untuk bisa datang ke rumahnya dan bisa senantiasa belajar dan menuntut ilmu agamanya. Salat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kita masuk kepada syubhat yang ke-20, atau ini barangkali merupakan syubhat yang terakhir dari kitab At-Tajrid, kitab Tajrid At-Tauhid, yaitu istidlaluhum ala jawazil bina al-qubur biqawni qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi asy-syarif walau kana muharraman lama dafanuhu fi. Mereka para kuburiyun, para pemuja kubur, berdalil bolehnya membangun di atas kuburan, baik itu dengan membangun kubah ataupun yang lain, di atas alasan di mana kuburan Nabi SAW berada di masjidnya. Di mereka berdalil bolehnya kita membangun di atas kuburan itu berdasarkan bahwa kuburan Nabi sendiri di dalam masjidnya. Andaikan itu terlarang, maka mereka tidak akan menguburkan Nabi SAW di dalam masjidnya. Nah, apakah benar bahwa hukum asal kuburan Nabi SAW di dalam masjidnya? Maka kita dengarkan jawaban Syekh Faisal. Yang pertama, kata beliau, an hadzal musyahad al-yawm min qawni qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Bahwa apa yang kita lihat hari ini, bahwa kubur Nabi SAW seakan-akan di dalam masjidnya. Ya, kalau kita ke Madinah, maka kita lihat ya bahwa kubur Nabi SAW itu berada di dalam lingkaran masjidnya. Lam yakun kadzalik fi 'ahdi sahabati radhiyallahu anhum. Tapi ketahuilah bahwa apa yang kita lihat hari ini
itu tidaklah seperti di zaman sahabat, di zaman para sahabat al-kiram. Kenapa demikian? Lianna Nabi SAW innama dufina fi baitihi fi hujrati Aisyah. Bahwa Nabi kita yang mulia di saat dia wafat, maka dia dikuburkan di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Rasulullah SAW wafat di rumahnya Aisyah, dan bahkan di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu dikuburkan di dalam kamarnya. Nah, rumah Nabi SAW itu di luar masjid, di luar masjid. Ya. Inilah yang menjadi hukum asalnya, bahwa Nabi SAW sesungguhnya dikuburkan di rumahnya, di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan wa hujratu Aisyah lam takun dimnal masjid. Kamarnya ibunda kita Aisyah tidaklah masuk dalam bagian masjid. Ya. Wa inna makana yufsil bainahuma al-jidar, ada batas dinding yang membatasi rumah Nabi SAW dengan masjid Nabi SAW. Wa hadza amrun la yakhtalif fihi al-ulama. Perkara ini tidak ada satupun ulama yang menyelisihinya, bahwa apa? Rumah Nabi SAW di luar masjid, dan kamar Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah di luar masjid dan bukan bagian dari masjid. Lalu hari ini kenapa demikian? Ya kan, hari ini kita lihat seakan memang di dalam masjid. Wa innama udkhilatil hujra fi awakhir ahadis sahabah, dimasukkan dan dijadikan rumah ibunda kita Aisyah, termasuk padanya kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan di situ dikuburkan baginda kita alaihi salatu wassalam, adalah di akhir-akhir masa sahabat pada tahun 88 Hijrah, pada masa Al-Walid ibn Abdul Malik. Pada masa siapa? Al-Walid ibn Abdul Malik. Qal Hafidh ibn Abdul Hadi fi Sarimi al-Manki, ya. ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد ابن عبد الملك. Dimasukkan rumah Nabi kita alaihi salatu wassalam bagian dari masjid itu pada masa Al-Walid ibn Abdul Malik, ba'da mauti amatis sahabati alladzina kanu bil Madinah. Setelah meninggalnya para sahabat secara umum, kebanyakan para sahabat telah meninggal dunia, maka Al-Walid melakukan hal itu. Wa kana akhiruhum mautan Jabir bin Abdillah. Di antara sahabat yang terakhir meninggal siapa? Jabir bin Abdillah. Wa tufiya fi khilafati Abdul Malik. Fa innahu tufiya sanata 78, ya, meninggal pada tahun 78 Hijriah. Wal Walid tawalla sana 86, dan dia memimpin pada tahun, ya, 86. Wa tufiya sana 96, dan meninggal pada tahun 96. Wa kana bina'ul masjid wa idkhalul hujrah fihi fima baina dzalik, dan fase antara itulah, ya, dijadikan rumah Nabi SAW atau kamar ibunda kita Aisyah dimasukkan ke dalam masjid. Jadi agar kita tahu bahwa akar masalahnya, bahwa karena terjadinya perluasan maka kemudian akhirnya dimasukkan kubur Nabi SAW di dalam masjid. Jadi bukan sejak awal bahwa kuburan Nabi SAW itu di dalam masjid, karena rumah terpisah dari masjid. Nah, karena kaum muslimin semakin banyak, orang semakin banyak masuk Islam, maka diperlukan perluasan masjid. Ya, akhirnya
ya akhirnya rumah Nabi SAW ya seakan-akan merupakan bagian dari masjid. Fala yajuzu li muslim ba'da an arafa hadhil haqiqah, maka tidak boleh bagi seorang mukmin setelah mengetahui hakikat yang sebenarnya, ya itu yang terjadi. Masjid tersendiri, rumah Nabi tersendiri. Setelah terjadi perluasan oleh Al-Walid ibn Al-Malik, maka akhirnya masjid dan rumah Nabi dimasukkan ke dalam bagian masjid. Jika telah kita ketahui akarnya, sejarahnya, maka tidak boleh bagi seorang muslim ihtajja bima waqa'a ba'da as-sahaba radhiyallahu ta'ala an, ya, karena di mana kita sudah mengetahui, tidak boleh kita berhujjah dengan apa yang kita lihat hari ini. Kenapa? Li'anna mukhalifun lil ahadits as-sahihah, karena perbuatan itu menyelisih hadis-hadis yang sahih. Wa ma fuhima as-sahabah wala imma minha kama sabaqa bayanu, ya, maka para sahabat tidak memahami, dan juga yang lain para imam seperti apa yang dijelaskan. Jadi ingat bahwa yang ketika kita melihat hari ini kuburan Nabi SAW dalam masjid, itu bukanlah menjadi hujjah bahwa bolehnya kita untuk membangun di atas kuburan. Naam. Wa huwa mukhalif aidan li sani' Umar wa Uthman hina wasi'a al-masjid wa lam yadkhilahu fihi wa lam yadkhila fihi al-qabr. Naam. Yang kedua, anna idkhal al-qabr fil masjid qad ankarahu al-ulama an dzaka minhum Sa'id ibn al-Musayyib. Menjadikan atau memasukkan kuburan di dalam masjid itu telah diingkari oleh para ulama. Di masa terjadinya hal tersebut itu telah diingkari oleh para ulama, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Di saat menjadikan kuburan Nabi SAW bagian dari masjid, itu telah diingkari oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir berkata dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ketika dijadikan ghurfah di dalam masjid atau bagian dari kamarnya, wa yahki anna Sa'id bin Musayyib ankara idkhal hujrat Aisyah fil masjid. Diceritakan oleh bahwa Sa'id ibn Musayyib beliau mengingkari, tidak menyetujui menjadikan kamar Aisyah bagian dari masjid. Kenapa? Ka'annahu yakhsha ayattakhidhal qabr masjidah, karena nanti takut dijadikan kuburan itu sebagai masjid. Hari ini ya kita lihat bahkan orang yang tidak mengetahui pun ya, menjadikan ini sebagai satu alasan bisanya kita bangun di atas masjid ini. Yang ketiga, annahum al mukhalafah bi idkhal al hujrat lil masjid fa innahum indama aradu idkhalaha ikhtatu lidzalik buyata taqlil al mukhalafah fabanu haytanan tawilatan murtafi'atan li'alla yadhhar al qabr fil masjid. Nah, ketika mereka memasukkan rumah Nabi SAW ke bagian dalam masjid, maka mereka berhati-hati membangun sebuah tembok tinggi, ya, yang memisahkan antara masjid dengan rumah ibunda kita Aisyah. Jadi bikinnya tembok yang sangat tinggi agar tidak terlihatan kuburan Nabi SAW. Ya, apa yang kita lihat hari ini, misalnya kita melewati Babus Salam, kita melihat ya, dan itu kita ucapkan salam ke Nabi, setelah itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, ya itu dibikin tembok yang sangat tinggi pemisah, sehingga tidak dikatakan bahwa itu berada dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi ini tidak bisa kita katakan bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Hari ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya itu tidak seperti yang dikatakan oleh mereka kuburiyun. Yang namanya orang kalau pengen menjadi sebuah alasan ya bisa saja. Tapi sesungguhnya bagi orang yang berilmu, ya dia mengetahui kalau itu bukan sesungguhnya, bukan yang sebenarnya. Ya. Nah,
walamma ihtajat as-sahaba ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in wa tabi'una ila ziyarati fi masjid Rasulillah ina kathara al-muslimun wa imtadat az-ziyarah ila an dakhalat buyut ummahatil mu'minin wa minha hujratu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mutfan Rasulullah wa sahibai Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma banaw al-qabr haytanan murtafi'atan mustadiratan hawlahu li'alla yadhhar fil masjid fayusalli ilaihi al-awam. Nah, setelah para sahabat dan para tabi'un mereka ini melakukan ziarah ke kuburan Nabi SAW di dalam masjid Nabi SAW, maka banyak kaum muslimin yang sudah masuk Islam dan banyak pula dari jumlah kaum muslimin yang berdatangan, maka kemudian akhirnya dimasukkanlah ya rumah daripada rumah ummahatil mukminin, di antaranya adalah kamar Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikuburkan di situ Nabi kita SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian sekali lagi mereka membangun tembok yang sangat tinggi, ya, bulat sekitar masjid sehingga tidak terlihat langsung kuburan Nabi dan tidak dijadikan itu tempat salat bagi orang-orang yang awam. Ya, thumma wa yu'addi al-mahdhur thumma banaw jidaraini min arknai al-qabr الشماليين وحرفوهم حتى التقايا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Naam, ikhwah fillah. Jadi mereka membangun sebuah bangunan tinggi, ya, sehingga itu tidak menjadikan seseorang mudah melihat kuburan Nabi, dan kemudian akhirnya dijadikan sebagai tempat, ya, sembahan dan sebagainya. Naam, ikhwah fillah, anna al-ghurfa ma idkhaliha fil masjid min jawanibiha ats-tsalath min qibal al-Walid bin Abdul Malik falaysat hiya haqiqatan min. Jadi dimasukkan kamar ibunda kita Aisyah ke dalam masjid itu yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Abdul Malik, dan sesungguhnya bukanlah hal yang sebenarnya. Ya, karena kebutuhan harus dimasukkan perluasan masjid, akhirnya ya nggak mungkin kan. Misalnya ini masjid lalu kemudian terpisah dua tempat, dan nggak mungkin kuburan Nabi SAW akan dipindah, ya, tidak. Tapi akhirnya dijadikan di perluasan, dilakukan perluasan, dan hukum kuburan Nabi tetap hukumnya di luar masjid. Ya, hukumnya seperti sejak awal, bahwa tidak dijadikan di dalam masjid itu kuburan seperti mana larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun dijadikan seperti ini hari ini, ya, karena kebutuhan perluasan yang dilakukan oleh Walid ibn Abdul Malik. Nah, ikhwatal kiramakumullah, wa kanat hujratu Aisyah ba'da idkhaliha hiya hadd al-masjid min asy-syarq, maka kamar Aisyah itu setelah dimasukkan menjadi batas masjid dari arah timur, falaysat kullaha fi wastil masjid, dan bukanlah seluruhnya. Kama wal halu alaihi al-yawm, qala Ibnu Katsir fa adkhila fihi al-hujra an-nabawiyyah hujratu Aisyah fa dakhala al-qabr fil masjid wa kana hadduhu min asy-syarqi wa sa'iru hujra ummahatil mu'minin kama amr al-Walid. Ibnu Katsir berkata, masukkanlah kuburan, ya, tersebut di dalam bagian masjid, ya, dan itu adalah batasnya dari arah timur dan batas dari seluruh kamar-kamar atau rumah-rumah daripada ibunda kita ummahatil mukminin, seperti yang diberitakan oleh Al-Walid. Amma ma huwa musyahad al-yawm min idkhal al-hujrat al-masjid min jami'i jawanibiha fa hadha innama ahdathahu al-Utsmaniyun lamma alat ilaihim umurul Hijaz. Nah, asalnya memang tidak seperti ini. Nah, apa yang dilakukan, apa yang kita lihat hari ini, kata Syekh Faisal, itu adalah apa yang dilakukan oleh para Utsmaniyun, ya, para Ottoman, ketika, ya, menjadi satu hal yang
terjadi masalah di masa itu. Ikhwafillah, inilah 4 pembahasan sebagai untuk jawaban yang diberikan oleh Syekh Faisal, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh para kuburiyun, bolehnya kita membangun di atas masjid berdasarkan berdasarkan dalilnya kuburan Nabi juga dalam masjid. Nah, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar, ya, karena perkaranya itu masuk ke dalam masjid di masa Al-Walid ibn Abdul Malik. Jelas sampai di sini, ya. Maka dengan demikian pembahasan kitab Tajrid Tauhid telah kita selesaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu bermanfaat, kemudian pemahaman yang benar, serta kemudahan bagi kita untuk beramal di dalam kehidupan kita. Wallah as'al ayyubarika fiha wa yaj'al hadzal amal khalisan liwajhil karim innahu khairun mas'ul wa a'dham ma'mul. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab yang baru nanti, ya. Akan kita pilih beberapa kitab yang akan kita bacakan setiap pagi pada hari Senin sampai hari Sabtu, insyaallah. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara